Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malang memiliki banyak sekali pemakaman yang dikeramatkan. Rata-rata makam tersebut merupakan makam tokoh-tokoh yang pernah berjasa di masa-masa berdirinya Malang Raya. Sebagai bentuk penghormatan, banyak peziarah berdatangan, bahkan di hari tertentu para peziarah memanjatkan doa-doa khusus mengharapkan keberkahan di makam tersebut. Makam-makam keramat apa saja yang ada di Malang Raya iki? Ojo nandi-nandi lur, yo iki Malang. Ojo lali lur yo, di subscribe, like, comment, and share. Dan tombol loncengnya juga jangan lupa dihidupkan lur, biar bisa terus mengikuti informasi-informasi yang ada di Malang Raya iki lur. Oke lur, matur suwun, salam sehat tentrem. Amin ya robbal alamin. Sepuluh makam keramat di Kabupaten Malang. 1. Makam keramat Syekh Imam Jabal Qadari. Makam Syekh Imam Jabal Qadari berada di Pesanggrahan Siti Inggil di Desa Kertowinangun, Tangkil Sari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Syekh Imam Jabal Qadari dipercaya sebagai adik seperguruan dari Syekh Jumadil Kubro Trawulan Mojokerto. Diceritakan Syekh Subagir, seorang yang babat alas tanah Jawa, pulang ke Baghdad. Kemudian Syekh Subagir mengajak Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Imam Jabal Qadari untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, Syekh Jumadil Kubro berdakwah di Trawulan Mojokerto dan Syekh Imam Jabal Qadari berdakwah di daerah Gunung Lawu, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah timur dan sampai di Gunung Gelap, yaitu di Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Makam keramat Mbah Mangku Jati. Makam Mbah Mangku Jati terletak di Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tempat yang dikeramatkan ini diyakini sebagai makam sosok yang melakukan babat alas di kawasan tersebut. Mbah Mangku Jati juga dikenal sebagai waliullah dengan nama Syekh Maulana Rosidul Ibad Al-Majafiyah alias RM Partowirjo. Bukan cuma membabat alas, beliau juga dipercaya merupakan salah seorang putra mahkota Kerajaan Majapahit yang menyebarkan agama Islam di daerah setempat. Pengikutnya pun banyak, tak cuma berasal dari daerah Pakis, melainkan juga dari daerah sekitarnya. 3. Makam keramat Mbah Wali Ahmad Syari.
Makam Mbah Wali Ageng Syari atau Eyang Joko Lelono terletak di Dusun Lowok Suro, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Di areal makam ini terdapat situs watu junjung yang konon saat diangkat atau dijunjung seseorang dengan hati yang ikhlas, batu ini pasti akan terangkat. Namun kalau yang mengangkat dengan hati yang tidak baik, dipastikan batu ini tidak akan bisa terangkat. Empat, makam keramat Syekh Ja'far Ma'ruf Al-Mayrobi. Makam Syekh Ja'far Ma'ruf Al-Mayrobi berada di Desa Kerajaan Ure-Ure, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada awalnya makam tersebut masih berupa hutan. Kemudian masyarakat Ure-Ure mengetahui kalau tempat tersebut adalah makam ulama, yaitu dengan atas kedatangan seorang tamu yang berasal dari Jombang yang bernama Kiai Bustomi. Beliau berkata, "Barusan wali ada di sini," sambil menunjuk ke arah hutan tersebut. Akhirnya masyarakat melakukan riado selama 3 hari 3 malam yang diikuti oleh 12 orang. Pada malam terakhir tempat tersebut mengeluarkan sinar, lalu masyarakat memberi tanda pada tempat yang bersinar tersebut. Akhirnya masyarakat sekitar yang mengakui bahwa itu adalah makam ulama memberi nama makam tersebut dengan sebutan Syekh Sayyid Ja'far Ma'ruf Al-Mayrobi, yang panjang makamnya tersebut adalah 10 meter 30 cm. Lalu Syekh Sayyid Ja'far Ma'ruf Al-Mayrobi memiliki julukan yaitu Resi Begawan Atas Angin. 5. Makam keramat Raden Panji Pulang Jiwo. Makam Raden Panji Pulang Jiwo berada di belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Jalan Penarukan nomor 1 Kepanjen. Area ini dulunya merupakan bangunan kantor Kawedanan, maka tak heran jika halamannya sangat luas, memiliki pohon beringin besar di bagian depan dan terdapat bangunan pendopo di dalamnya. Raden Panji Pulang Jiwo adalah seorang kesatria yang sakti yang berasal dari Sumeneb, Madura. Sejarah Kepanjen yang menjadi nama kelurahan sekaligus kecamatan di Kabupaten Malang ini tak lepas dari nama Raden Panji Pulang Jiwo. Bahkan makam Raden Panji Pulang Jiwo sekeluarga pun berada di sini. Sebelum meninggal dunia, Raden Panji Pulang Jiwo berpesan kepada istrinya, meminta supaya tempat yang disinggahinya dinamakan Desa Kepanjian yang saat ini menjadi Kepanjen. Enam, makam keramat Pesarean Gunung Kawi.
Pesarean Gunung Kawi ini berada di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di pesarean Gunung Kawi ini terdapat dua makam yang dikeramatkan, yaitu makam Ki Zakaria II atau yang dikenal dengan Bajunggo dan makam Raden Mas Iman Sujono. Ki Zakaria merupakan kerabat dari Keraton Kertosuro yang menjadi pengawal perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Dan Iman Sujono merupakan salah satu putra Kanjeng Sinuhun Hamengkubuwono I yang memilih lengser ke Prabon akibat perjuangannya melawan penjajah Belanda. Makam keramat Mbah Jagopati. Makam Mbah Jagopati berada di Desa Jatisari, Tangkilsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nama asli dari Mbah Jagopati adalah Syekh Muhammad Mahmudi bin Yusuf. Beliau merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau datang dari Serang, Banten. Beberapa versi menyebut bahwa beliau adalah bagian dari pasukan Pangeran Diponegoro. Bahkan Jagopati juga dipercaya sebagai nama satuan militer ketika Perang Jawa berkecamuk. Makam keramat Mbah Sokol. Makam Mbah Sokol berada di Jalan Hayam Wuruk, Dusun Pancir, Utat Kidul, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mbah Sokol sendiri merupakan salah satu pejuang kemerdekaan yang mungkin luput dari catatan sejarah. Mbah Sokol konon masih memiliki garis keturunan dengan Pangeran Diponegoro, yakni sebagai keponakannya. Mbah Sokol juga dikenal sebagai orang yang melakukan babat alas Desa Gondang Legi. Diceritakan jika nama Gondang Legi berasal dari buah gondang yang biasanya pahit menjadi manis saat dipegang oleh Mbah Sokol. Makam keramat Mbah Bregas. Makam Mbah Bregas berada di Desa Lumbangsari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain sebagai ulama besar dan pejuang agama Islam, Mbah Bregas juga diyakini sebagai pendiri Desa Lumbangsari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Makam keramat Mbah Wali Jongjit. Mbah Wali Jongjit adalah waliwo dari Mataram. Beliau adalah salah satu pengikut Pangeran Diponegoro
dalam perang melawan penjajah pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Dan Mbah Wali Jongjet juga dipercaya sebagai orang yang berbuat alas dan pendiri Desa Pandanandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dulur-dulur informasi mengenai 10 makam yang dikeramatkan di Kabupaten Malang. Terima kasih dulur-dulur yang sudah menonton. Ojo lali subscribe, like, comment, and share. Terima kasih dulur-dulur, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.